Sedang juga mau mempersoalkan dalam mekanisme khusus di Dewan HAM, ya kan? Karena FIFA sebagai satu entitas yang hidup, ya, dan menikmati dunia ini, tunduk pada instrumen hak asasi manusia. Nah, kami sedang memproses itu. Karena bagi kami FIFA tidak hanya harus melakukan rekomendasinya, tapi pertanyaan mendasarnya kenapa berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia FIFA tidak berhenti. Ini mau dibawa ke pengadilan HAM? Bukan Dewan HAM. Cak kan besok kan berangkat, kira-kira ketemu FIFA-nya kapan, Cak? Nggak tahu saya. Apa hari Sabtunya atau Enggak lah, nggak mungkin hari Jumat? nggak tahu kami. Jadi FIFA-nya belum jawab sampai sekarang permintaan. Kalau permintaan keterangan bagi kami antara penting dan tidak penting, wong itu mengkonfirmasi normanya dia kok. Dan kami bisa baca normanya sendiri. Jadi tujuan rencana ketemu FIFA di Jawa. Salah satu yang paling penting memastikan rekomendasi itu jalan. Kasih Sudah untuk pertimbangan unsur pidana yang tadi jelasin itu gimana sih? Bisa dijelasin dokumennya apa? Bukan dokumen ini, laporan lengkap dengan detail, dengan konstruksi peristiwa yang lebih rigid, dengan fakta-fakta yang lebih rigid, yang itu biasanya menjadi laporan utuh, gitu ya, yang itu bisa memang untuk penegakan hukum. Misalnya kita menilai, menyimpulkan misalnya, oh ini harus bertanggung jawab karena ini peristiwa pidana, ya kan? Di dalam laporan untuk penegakan hukum itu apa buktinya, apa logikanya gitu, itu ditulis semua. Itu dokumen yang khusus berbeda dari yang ini laporan ini. Ya lah, berbeda lah. Ini kan cuma 14 halaman, itu 100 halaman lebih. Beli masih sama yang hasil seluruhnya ya? Iya. Cak, tadi kan ada bukti chat atau hubungan atau komunikasi antara Indosiar nih dengan LIB yang menekan bahwa akan untuk tetap jadwal itu kira-kira di rekomendasi itu ada unsur pidana nggak sih kepada Indosiar sendiri, Cak, sebagai pemaksaan itu? Dalam kesimpulan kami tadi, beberapa pihak kami simpulkan bahwa tindakan-tindakan itu ternyata mengakibatkan 135 orang meninggal, ratusan orang mengalami luka-luka dan trauma. Nah, itu standingnya ya macam-macam, karena memang mengabaikan hukumnya, karena memang tidak menjalankan kewenangannya dan sebagainya. Dan konstruksi fakta kayak begitu itu adalah tindak pidana. Jadi kalau ditanya apakah ini ada pemidanaan, ya pasti, karena konstruksinya kayak begitu. Berarti Indosiar direkomendasikan untuk jadi unsur pidana itu ya, Cak? Broadcaster? Semua pihak yang kami sebutkan di sana, yang kami state bahwa ini bisa menjadi standing peristiwa pidana, oleh karenanya memang penegakan hukumnya harus pemidanaan. Berarti salah satunya PSSI juga termasuk dalam itu ya, Cak? Tadi kami sudah sebutkan beberapa pihak yang itu cukup terbuka dan detail. Nah, Cak, 2020 kan verifikasi keamanan sistem kanjuruhan terakhir dilakukan kan Februari 2020, berarti 2020 itu nggak aman juga, ada pertandingan sana. Argumentasinya macam-macam lah yang kami dapatkan ya. Ada yang menyebut infeksi, ada yang menyebut supervisi melihatnya ketika pertandingan pasca tahun 2020 dan sebagainya. Tapi bagi kami adalah yang pasti adalah tidak ada tindakan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pertandingan itu sendiri, yang isinya ada pemain, ada perangkat pertandingan, termasuk juga ada penonton, yang ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak dan sebagainya. Nggak ada yang mengutamakan itu dalam konteks itu. Yang ada adalah yang memproduksi tiket, yang menjual tiket sebanyak-banyaknya, makanya overkapasitas juga ditabrak begitu aja. Yang mengejar sponsorship, ya lebih mengutamakan sponsorshipnya, nggak mengutamakan soal keselamatan dan keamanannya. Pak Anam, soal rekomendasi pembekuan aktivitas sepak bola, mengingatkan kompetisinya ada banyak nih Pak, ada Piala AFF, ada Piala Yang Dunia. paling penting sepak bola itu diselenggarakan secara aman dan aman, karena sejatinya nggak mungkin dalam situasi yang nggak aman sepak bola bisa diselenggarakan. Kan itu prinsip utamanya, ya kan? Nggak mungkin ada perang terus ada sepak bola, itu juga nggak mungkin dalam kondisi yang tidak aman diselenggarakan sepak bola, atau kondisi yang punya potensi tidak selamat diselenggarakan sepak bola, itu kan nggak mungkin. Itu aturan FIFA, aturan PSSI juga begitu. Oleh karenanya, ya salah satu pilar untuk memastikan bahwa kondisinya aman dan tidak aman adalah pengetahuan orang perangkat pertandingan
PSSI dan lain sebagainya itu ya harus punya lisensi, gitu loh. Sehingga dia bisa diuji kemampuannya, diuji komitmennya, ya, diuji juga skill dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana dia bisa mengukur ini aman tidak aman? Oleh karenanya itu harus dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan dalam waktu 3 bulan, ya dibekukan. Apa yang dibutuhkan semua pertandingan? Semua aktivitas pertandingan PSSI, Termasuk kompetisi internasional juga. semua pertandingan yang dilakukan oleh PSSI. Pak Panam, Banyak juga orang yang mengatakan di sepak bola Pak, apakah itu tidak membenarkan? Banyak orang yang sudah kehilangan nyawa dan luka-luka. Cak, kenapa sih laporan ini diumumkan sebelum adanya ekshumasi dan otopsi itu, Cak? Kenapa nggak dimasukin ketika laporan? Ekshumasi bisa jadi 1,5 bulan. Eh, Padahal proses yang sedang ditunggu adalah hak atas rasa keadilan oleh teman-teman keluarga korban, salah satunya. Dia kepingin melihat siapa saja tersangka, bagaimana konstruksi peristiwa dan sebagainya. Dengan laporan ini di Lonceng sekarang, kami berharap itu bisa memberikan terangnya peristiwa dan menjadi daya dorong untuk mendorong rasa keadilan itu. Siapapun pelakunya ya harus bertanggung jawab. Bagi kami 6 tidak cukup. nah, Cak, berarti unsur pelanggarannya Cak apa aja Cak tadi dari pihak-pihak itu? Kalau menurut Komnas HAM, Tadi itu. pasal apa Cak? Itu tadi macam-macam itu. Cak, terkait ekshumasi itu akan ada berapa orang, Cak, dari Komnas HAM, Cak, untuk besok itu? Rencananya kami 2 orang nih ke sana. Nanti tanggal 9 catat. Tanggal 5. Oh, tanggal 5 November pergi ke Jenewa. Bukan, ekshumasi. Pak Nam, berarti dengan penjelasan tadi ada peluang tersangka baru ya? Tersangka kan baru 6. Berarti ada peluang untuk tersangka baru. Kami tadi menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ada satu fakta, ada satu peristiwa, ada orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut yang tidak hanya ya dipahami sebagai tindakan administratif atau tidak hanya dipahami sebagai tindakan pelanggaran etik, tapi itu harus dipahami sebagai tindakan pidana. Cak, terus kalau terkait laporan ekshumasi dan otopsi itu akan disampaikan ke Komnas HAM seperti apa, Cak? Apakah nanti akan ada? Bukan laporan ekshumasi dan sebagainya kan ada di peristiwa otopsinya, bukan di Komnas HAM. Kami mantau bahwa proses itu harus dilakukan secara independen, transparan, akurat.